Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang lagi di acara live kita. Welcome. So, nungguin dulu teman-teman yang lain pada mampir ya. Jadi biar lebih seru lagi. So, silahkan datang. Welcome. Josh. Oke, so hari ini tadi aku session pas tadi siang ya, lebih ke arah ngebahasnya temanya itu trauma masa lalu karena dibully ya, termasuk dikatain guru bodoh ya, jadi akhirnya jadi tertekan, terbeban gitu ya gara-gara perkataannya seorang guru di masa lalu. Ya ternyata itu masih berdampak sangat mendalam sama orang ini gitu ya, sampai akhirnya keseharian hidupnya tuh nggak happy banget gitu ya, jadi kayak banyak bebannya gitu. Sulit tersenyum, terus banyak nyimpan kekesalan dengan orang lain, dendamnya itu numpuk banget gitu ya. Jadi wah, termasuk satu sesi yang cukup alot juga gitu ya. Jadi tadi durasinya sekitar 90 menit, bantuin ngelepasin beban emosinya, nyangkutnya tuh banyak banget gitu. Nah jadi well actually hasilnya sih menurutku cukup oke ya, dia ngerasa juga lebih happy jauh banget dibandingkan sebelumnya gitu ya. Dan memang uh, different story ya, ketika kita udah ngelepasin beban emosi itu, udah keluar dari tubuh fisik tuh, exit tuh lain memang rasanya. Nah buat teman-teman sekalian mau nginform, besok ingat kita ada acara live bareng ya, tentang lebih ke arah seminar sih ya kalau besok. Jadi tentang kenapa sih ngelepasin emosi gitu ya, terus gimana cara langkah-langkahnya, terus kayak tapi kita nggak praktek ngelepasin emosi ya, lebih karena ngebahas tentang langkah-langkahnya, kayak strukturnya gimana, terus ngelepasin beban emosi itu seperti apa sih. Jadi lebih ke arah kayak yang sifatnya edukatif, terutama buat orang-orang baru yang memang belum pernah belajar, nggak ngerti. Nah itu please welcome ya. Jadi besok live-nya kita di Zoom bareng-bareng ya, jadi jam 7 malam itu kalau nggak salah besok kan ya, bener ya, ya kan hari Jumat ya. Jadi kita akan saya akan ngasih edukasi ya, lebih ke arah belajar. Oh kenapa sih ini penting gitu ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan mau nonton, monggo silakan ya. Gimana caranya mengatasi rasa cemas berlebihan atau ketakutan, katanya Pak Roy. Cemas berlebihan, ketakutan, saya banyak bahas temanya, silakan cari di Instagram saya udah bahas sebelum-sebelumnya. Jadi kayak itu tema yang umum banget yang kita memang bahas berkali-kali. Jadi silakan ditonton aja Pak, supaya nggak semua tema live-nya itu isinya kecemasan sama ketakutan. Karena memang kecemasan dan ketakutan itu lagi jadi apa ya, trending banget apalagi di 2021 ini dengan adanya corona dan masalah-masalah tentang ekonomi, perubahan yang sangat signifikan di masa sekarang. Itu dampaknya begitu luar biasa sekali ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat-sangat challenging buat banyak orang. Gimana caranya untuk menahan tidak suicide? Ya dengan cara tidak suicide. Oke, gimana caranya supaya nggak suicide? Semua pemahaman tentang suicidalnya dibuang dulu. Karena kita suicide itu belajar dari orang lain, belajar dari mungkin kita nonton ya, dari TV, dari kalau kita sering nonton drama-drama gitu ya, kita banyak nonton tentang suicide. Terus kita banyak belajar dari artikel-artikel, karena banyak orang yang kayak nulis tentang suicidal tuh banyak sekali. Semakin kita belajar, semakin kita tahu, kita nangkep, oh ternyata ada orang yang suicide kalau mereka ngadepin gini gini gini, lari exitnya adalah dengan cara kabur, suicide gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya kepikiran terus berulang-ulang ya, jadi bolak-balik seperti itu. Nah itu kita perlu untuk lepaskan strukturnya dalam diri kita sehingga kita nggak ada keharusan untuk itu. Nah, tapi gimana caranya mesti dipecahin, silakan nonton aja nanti besok di webinar, mungkin kita akan ada bahas tentang itu juga, struktur emosi ya. Terus ada yang nanya, ini DOA yang satu perusahaan sama Kangen Water bukan? Nggak ya, nggak ada hubungan apa-apa sama Kangen Water atau perusahaan apapun. Jadi DOA adalah DOA, satu sistem yang standalone ya, walaupun banyak istilahnya saya bawakan training di, misalkan saya bawakan training di company gitu ya, bukan berarti saya meng-key-in kan ini dengan sebuah produk jualan yang kayak ada sebuah produknya gitu, enggak.
ya. Jadi lebih ke arah secara globally this is sesuatu yang free. Jadi memang sistem sendiri yang tidak dikaitkan dengan sebuah produk apapun. Walaupun saya juga punya produk sendiri yang biasanya saya jual dalam usaha bisnis saya gitu ya. Tapi saya nggak nawarin jualan di sistemnya di OA. Jadi Anda besok pun datang ke webinar, saya juga nggak jualan tentang produk apapun ya, tapi saya jualin mungkin kalau jualan kelas iya ya, kalau misalkan belajar di OA TRTO ada, saya akan ngadain nanti di bulan November ya, jadi produknya ya belajar kelas aja gitu. Kenapa kok mesti belajar kelas, kenapa ada harganya? Kemarin ini saya udah bikin yang gratis-gratis berkali-kali ya, dan ketika gratis juga yang datang juga nggak banyak kan yang kayak bukan niat belajar ya, jadi kayak memang udah paling bener ketika ada nilainya terhadap sesuatu. Ketika kita membayar sesuatu, kita menjadi lebih yakin gitu ya. Oh iya seperti itu. Saya juga pernah bawain kelas harganya cuma 300 ribuan. Ternyata yang datang ada yang cuma daftar doang, ada yang nggak datang gitu ya. Jadi kayak dianggap terlalu nggak jelas gitu. Dan produk ini terlalu bagus untuk di istilahnya tanda kutip nggak dijual dengan harga yang sesuai gitu ya. Dan yang pricing yang saya kasih masih sangat-sangat murah sekali kok. Jadi it's okay dengan seperti itu ya. Jadi kembali lagi, saya di sini buat kayak lebih ke arah sharing pengalaman saya dan perjalanan saya melepaskan beban emosi sampai bisa seperti sekarang, ngebantu banyak yang juga ngebuang emosinya mereka, sekarang mereka bisa lakukan sendiri masing-masing. Jadi Anda belajar untuk melepaskan emosi Anda sendiri ya, sehingga hal ini menjadi sangat murah karena Anda nggak butuh orang lain terus-menerus. Kalau Anda butuh ketergantungan sama saya minta uang, terus saya jadikan Anda kayak sapi perahnya Anda harus store duit terus ke saya. Nah itu ya, itu jadi nggak tepat juga menurut saya. Tapi kalau misalkan Anda bisa belajar sekali aja, terus Anda bisa praktekkan sendiri di rumah, melepaskan beban emosi Anda sendiri, so why not, kenapa nggak Anda coba? Ya, jadi itu ya menurut saya. Silakan Anda belajar aja nanti. Kok gimana caranya biar lebih percaya diri? Semua yang nggak percaya diri ya tinggal dilepas-lepasin kayak gitu ya. Kalau trauma perasaan sakit karena diperlakukan tidak baik, agar kita menyerah perasaan sakit ini untuk disingkirkan, gimana cara mengatasinya? Udah pernah kita bahas juga ya. Jadi ini rata-rata sih semuanya udah dibahas ya. Percaya diri saya udah pernah bahas. Terus juga perasaan sakit karena diperlakukan tidak baik saya pernah bahas. Kata Kak Nur Faida, video IGTV-nya sangat membantu coach. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak Nur Faida, terima kasih ya buat sharingnya. Apa bedanya di OA dengan Ho'oponopono? Sangat beda sekali karena Ho'oponopono itu biasanya dia tidak structured emosinya. Kalau di OA itu dia structured, Ho'oponopono itu dia banyakannya chanting dan melepaskan emosinya. Kalau di OA itu kita langsung kayak terstruktur, apa yang mau dilepaskan itu yang kita lepaskan. Ya, jadi ada strukturnya sendiri yang perlu kita pelajari kalau dengan di OA. Jadi kalau berbeda, sangat-sangat jauh berbeda sekali. Walaupun bicara Ho'oponopono juga tentang melepaskan, tentang membuat orang menjadi masuk di kondisi zero condition ya, zero limit kalau dari bukunya si Dr. Joe Vitale dan Ihalekala Hewlett, tapi struktur yang membedakan. Jadi Ho'oponopono itu salah satu yang dulu saya belajar juga, yang menjadi salah satu fondasi dasar yang menjadikan DOA ini ada juga, karena dia banyak berbicara tentang menerima dan melepaskan juga ya. Jadi masih boleh dibilang kayak satu racikan bumbunya adalah itu. Ibarat kalau kita mau bikin nasi goreng, Ho'oponopono mungkin kayak telurnya ya, ada yang jadi dagingnya, ada yang jadi nasinya, ada yang jadi bawangnya, ada yang jadi bumbu-bumbu lainnya, disatukan baru jadi sebuah nasi goreng. Jadi itu adalah sebuah partial bagiannya dari DOA juga. Oke, gimana cara belajarnya coach? Kalau misalkan Anda mau ngelepasin emosi doang sih, Anda bisa manual ngelepasin dengan nonton live saya banyak banget. Saya udah sering bilang ada lebih dari 250 video yang sudah saya buat secara gratis. Silakan Anda nonton saja. Ya, gimana ngelepasin ketakutan mendengar berita duka, udah pernah dibahas juga. Silakan Anda lihat sendiri di live. Kalau personal itu harus sekali apa gimana? Kalau ikut personal enggak, itu jadi yang personal itu kalau Anda mau ikut boleh ikut, kalau enggak juga enggak masalah, itu bukan sebuah keharusan. Oh, gimana cara mengatasi ketakutan diselingkuhin lagi? Ini juga trauma disakiti, ini pernah dibahas juga, silakan dicek aja. Ya, mengatasi sikap kasar suami, saya sedang hamil.
Ini dijahatin orang lain pernah dibahas juga ya. Jadi silakan nonton. Menghilangkan ketakutan kekhawatiran sudah pernah dibahas sebelumnya. Silakan nonton juga di live. Kayaknya semuanya udah pernah dinonton ya. Udah pernah saya bahas. Jadi silakan nonton aja. Perlakuan tetangga, rekan kerja membicarakan. Oke, ini juga tentang referensi orang lain pernah saya bahas juga. Ya, Anda bisa cari temanya di live saya di Instagram. Udah mulai bisa melepas. Ini ada Kak Adex bilang, malam kok, terima kasih sudah mulai bisa lepas-lepas kalau mendadak muncul keresahan karena rasa sakit hati yang terpendam. Masih terus belajar buka kuncinya. Yes, boleh lanjutkan aja belajar lepaskan. Dan nonton live-live saya yang sebelumnya. Kalau pas temanya sesuai kena, itu akan langsung bantu melepaskan. Tapi kalau nggak sesuai, nggak kena di temanya Anda, dan temanya sama pun, misalkan struktur emosinya berbeda, sumbernya lain, Anda butuh belajar untuk melepaskan emosinya lebih detail, kayak gitu ya, seperti itu. Jadi rasa benci juga sudah pernah kita bahas ya, kebencian kepada seseorang, silakan cari aja live-nya. Oke, so anyhow, saya mau bahas tema tentang hari ini. Ya mungkin saya juga nggak terlalu lama karena jam 8 saya ada janjian lagi ya sama guru les saya. Ini tentang tadi dibahas, ini tadi ada banyak yang saya bahas ya selama di session tadi. Dan yang paling salah satu signifikan adalah dilecehkan. Oke ya, coba dicek. Ketika dilecehkan sama seseorang, ini kan sesuatu hal yang signifikan ya. Dalam kehidupan mungkin kita pernah merasa dilecehkan. Sehingga ketika dilecehkan, kalau dia ini kayak merasa kalau misalkan dianggap kayak bodoh, nggak bisa, itu kayak merasa direndahkan. Kayaknya dilecehkan gitu. Itu rasa yang bolak-balik, merasa diri itu kayaknya nggak enak gitu. Karena apalagi kalau misalkan yang melecehkan itu orang yang dianggap tanda kutip sama dia, itu nggak lebih baik dari dia. Ya itu juga repot banget. Karena kadang-kadang ada orang yang ngelecehin kita ya, yang bahkan mereka tanda kutip nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi kayak kemarin ada yang ngomong sama saya, makanya jadi orang tuh yang smart dong, baca, kata dia begitu. Ya dia tulis kayak, jadilah buyer yang smart. Jadi orang tuh jangan beli tuh tanda kutip jangan bodoh gitu ya. Karena ibaratnya belanja barang kok nggak tahu apa yang dibeli gitu ya. Karena saking emang banyak barang yang dibeli gitu ya. Jadi sampai yang dibeli nggak tahu gitu ya. Terus pas datang, loh kok ini kenapa gitu, saya bilang ini kenapa kok barangnya bermasalah yang datang nggak sesuai dengan apa yang kamu tuliskan. Nah kamu tulisnya ini saya beli kacamata ya. Jadi sebenarnya ini kacamatanya kayak gini. Saya beli kacamatanya ini adalah kacamata untuk blue light filter buat di komputer. Nah saya emang sengaja beli supaya buat kalau nonton baca di komputer itu nggak bermasalah gitu. Terus ternyata ini pas datang ini adalah prescription lens. Jadi lensanya itu kalau Anda lihat nih ya, saya sama di kiri sama di kanan itu jadi berbeda ketika saya lihat dari lensa ini. Karena lensa ini ternyata memperbesar. Anda lihat hidung saya jadi lebih besar kalau misalkan dilewatin. Jadi kayak hidungnya, mukanya liatin ya. Jadi kayak tambah gede. Kayak dung kayak gitu ya. Nah, saya bilang begitu datang, "Loh kok lensanya ini kayak prescription lens ya?" Saya bilang, "Kenapa kok lensanya nggak netral gitu? Padahal saya butuh lensanya itu lensa netral." Terus dia ngoceh-ngoceh, dia bilang, "Itu tuh lensanya tuh lensa netral, lensanya nggak ada tuh." Dia bilang, "Ini mata lu bermasalah." Dia bilang begitu. "Hah, mata saya bermasalah?" Saya bilang, "Mata saya visionnya 20/20. Saya pakai kacamata aja nih, nggak pakai kacanya gitu ya, cuma buat hiasan doang." Gitu ya. Maksudnya dalam artian, emang nggak 20/20 ya, cuma maksudnya mata gue tuh nggak ada masalah dan gue bisa bedain antara prescription lens sama enggak. Karena matanya itu beda ketika dipakein kacamata, itu jelas banget ini kacamatanya beda gitu loh. Jadi bukan kayak ibaratnya nggak mungkin mata gue salah nilai gitu loh, karena jelas banget gitu kan, ini lainnya tuh keterlaluan gitu. Nah tapi dia bilang itu kacamata netral buat 2.0. Jadi dia bilang katanya baca dong makanya kalau beli, dia bilang gitu. Buset, galak banget nih orang gitu ya, pakai bacanya tuh pakai huruf besar semua, baca, tanda seru. Saya bilang, terus saya cek, saya riset lagi segala macam gitu ya. Jadi dia bilang katanya sayanya error matanya. Dia bilang mata itu gara-gara mata Agan error, makanya begitu Agan pakai lensa ini tuh langsung berubah, kata dia, mata lu yang ngaco. Jadi dia bilang kayak gitu. Nah, terus saya akhirnya neliti lagi tentang kacamata ini. Ternyata memang tipe ini dijual untuk mata netral.
Jadi emang bener ya, cuman ibaratnya dia itu emang ada, jadi ada sedikit dimodifikasi sama si penjualnya supaya katanya baca itu lebih nyaman, karena kalau jauh jaraknya itu kita ngebaca lebih susah. Jadi justru trik rahasianya dia kacamata ini adalah mereka ngubah sedikit, katanya sih 0, sekian gitu ya. Dikasih ditambah kayak, jadi ketika ngelihat jadi kayak di zoom gitu kelihatannya. Nah jadi seperti itu. Jadi ternyata lensanya memang secara nyata di engineer sama dia. Jadi sebenarnya akhirnya ya tanda kutip sebenarnya dibilang bener juga sama dia bahwa lensa ini buat orang netral, betul ya, tapi bukan lensa netral karena lensanya ada 0 komanya ya kan. Yang kedua, nggak ngebaca, memang saya nggak ngebaca detailnya karena saya cuma ngebaca, saya cari review apa sih yang lensa terbagus buat kalau kacamata, buat baca di layar komputer ya. Dia bilang merek itu gitu ya, di banyak review di internet yang bilang memang merek ini sangat bagus. Jadi saya invest di situ. Nah ternyata ya yang mungkin nggak tepat adalah caranya dia ngomong yang langsung kayak tembak-tembak bilang, makanya baca tuh, makanya jadi orang tuh smart, makanya jadi ini. Nah ketika kayak begitu jadi kayak ya namanya orang ya, kadang-kadang ada yang tanda kutip mungkin nggak siap untuk ngelayanin customer gitu ya. Ya itu jadi ya mungkin caranya dia ngomong yang kurang tepat gitu. Nah mungkin orang akan ada yang tersinggung dan merasa dilecehkan dengan cara seperti itu. Ya tapi gimana cara kita ngerespon dengan biasa saja, misalkan ya saya bilang juga ya, dirimu tidak salah, saya juga nggak salah. Karena saya bilang ini mata saya ngebaca ada perubahannya gitu. Tapi ibaratnya gini, dia bilang suruh saya baca, tapi dia sendiri nggak tahu produknya juga ya, karena dia juga nggak paham ada apa modification lensnya 0, sekian. Kalau misalkan dari awal dia baca produknya yang dia jual, dia juga langsung tulis pastikan ya, atau misalkan langsung ngomong begitu saya tanya, Gan ini kok ada perubahan lensanya, apakah ini prescription atau bukan. Misalkan begitu, dia tinggal bilang aja, ya Gan emang tipe itu ada perubahannya 0, sekian dari sananya begitu. Kan udah selesai ketika dia jawab begitu. Ya, tapi dia malah suruh baca gitu ya, sampai berkali-kali dia tulis pakai huruf besar gitu ya. Jadi yang kayak gitu tuh kayak ngerasa kadang-kadang nggak enak gitu ya ketika didorong sama orang seperti itu. Dia sendiri ibaratnya tanda kutip nggak paham juga sama apa yang dia jual ya, terus jualan suruh orang ngomel-ngomel kayak gitu ya, katanya nggak sopan, nggak paham service. Yes. Nah kadang-kadang ketemu kayak begini orang bisa jadi loh merasa dilecehkan ya, kayak gitu. Kebetulan kalau saya kemarin cuman mikir aja, nih orang kenapa sih, jangan-jangan lagi bad mood atau bad day-nya dia kali gitu ya. Tapi saya berusaha untuk nyari gitu ya, dan akhirnya ya ketemu informasi itu ya, memang secara ini dirubah. Bahkan ada YouTuber yang ngecekin, emang karena si penjualnya sendiri juga kayak tanda kutip menutupi rahasianya gitu, lensa ini begitu bagusnya, sehingga jadi ada YouTuber yang ngecekin, ternyata katanya fokus poinnya juga dirubah, terus lensanya juga dimodifikasi karena dijualnya sebagai non prescription. Jadi mereka bilangnya ini bukan sesuatu lensa yang dimodifikasi untuk orang yang punya masalah kayak rabun jauh ataupun rabun dekat, tapi sebenarnya ada modifikasi sedikitnya. Nah jadi anyhow balik lagi, akhirnya ketemu permasalahannya kan seperti itu ya. Tapi ya ada kejadian seperti ini yang bikin orang kadang-kadang yang ngoceh-ngoceh secara nggak jelas ya, apalagi kalau misalkan yang ngoceh itu orang yang kalau dibilang pinter-pinter juga mungkin nggak lebih pinter dari saya, cuman kayak ngobrolnya itu bisa luar biasa gitu. Nah itu sesuatu yang kadang-kadang kenanya double buat orang banyak ya. Jadi kadang-kadang kita merasa orang lain melecehkan kita atau merendahkan kita seperti itu ya. Jadi itu yang perlu diberesin. Bagaimana menyikapi orang terdekat tapi justru seperti orang asing yang sering menghina dan merendahkan, menyakiti perasaan, membuat luka setiap hari. Nah itu juga masalahnya beda-beda. Ini biasa kita bahas di kelas kayak di TK Advance, atau banyak tema yang ini yang saya bahas juga. So dilecehkan memang gak enak dan kadang menyisakan rasa sakit yang luar biasa buat sebagian besar orang, dan itu tersimpan sampai panjang ya dalam waktu kehidupan kita. Pertanyaan saya, kapan Anda merasa pernah dilecehkan dalam hidup Anda?
Apakah Anda pernah ngerasain itu juga, ya? Dan peristiwa apa yang membuat Anda merasa dilecehkan? Dan apa rasa yang muncul karenanya? Perhatikan. Dan mengapa Anda merasakan rasa itu? Dan segala yang dibutuhkan oleh diri Anda untuk melepaskan semua ini, ya, dan semua yang tidak mengizinkannya, sadari apapun itu yang menciptakan rasa dilecehkan dalam hidup Anda yang pernah terjadi di masa lalu. Semua pemikiran, semua rasa, semua yang ada dalam diri Anda, sadari semua rasanya. Terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Kalau menurut kita itu signifikan, betul sekali. Jadi orang sekeliling yang suka melakukannya, ya terkadang ada. Karena nggak semua orang itu teredukasi tentang emosi, tentang baik terhadap orang lain. Ya, saya juga menjadi concernnya saya, karena banyak orang semua sibuk mengajarkan tentang kebenaran, ya, berbicara tentang kebenaran, tapi kurang berbicara tentang bagaimana kita memanusiakan manusia secara keseluruhan. Jadi sebenarnya yang benar adalah dengan kita memanusiakan orang lain sebenarnya, ya menurut saya ya. Jadi melakukan semuanya dengan lebih punya sense gitu ya, kayak secara energetik. Dan jangan ngomong kita dekat sama Tuhan kalau kita sering menyakiti orang, karena menyakiti orang itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan kalau kita merasa kayak, ya gue ngomong begini harusnya ya dia nggak sakit dong gitu. Kenapa dianya yang nggak, ya dianya yang aja yang lebay misalkan kayak gitu, kan ada yang kayak gitu ya. Gue ngomong biasa aja kok, dia aja yang lebay, orang aja yang berasa, dia aja yang begitu. Nah, ketika kayak begitu kan, artinya kita lagi sebenarnya kita menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita mungkin atau perlakuan kita. Tapi kitanya aja yang kayak merasa masalah tuh di orang lain gitu. Nah, padahal sebenarnya ya selama kita melakukan itu dan orang lain tersakiti, ya disitulah jadi dosanya kita sendiri. Ya kan, bagaimana kalau kita bisa belajar untuk lebih bijaksana dalam menyikapi, bijaksana dalam bertindak, melakukan, lebih sopan, lebih happy, ya, dan ya seperti itu gitu. So, apa yang bikin Anda merasa dilecehkan dan apa yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda? Semua pemikiran, semua rasa yang pernah ada terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua rasa yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan, semua disadari, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Oke, dan apa yang Anda butuhkan untuk bisa menyadari sepenuhnya bahwa diri Anda bisa tetap bahagia, apapun yang pernah dikatakan orang lain terhadap diri Anda tidak perlu Anda simpan selamanya. Dan semua pemikiran, semua rasa yang membutuhkan Anda untuk terus menyimpan rasa dilecehkan yang pernah terjadi dalam hidup Anda, sadari semua rasanya, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan rasa apa yang tertrigger dalam diri Anda, tubuh fisik Anda, yang terus-menerus menjadi tema hidup Anda, yang terus muncul dan terus membuat Anda merasakan ketidaknyamanan karenanya. Dan semua rasa yang tersimpan, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek apa yang Anda rasakan sekarang. Doaku lebih ringan lagi, lebih happy lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. So buat teman-teman nanti pastikan untuk datang ya ke live kita di besok ya, karena kita akan sama-sama ngebahas tentang bagaimana di WTRTO ngelepasin beban emosi ya. Tapi besok kita nggak praktek ngelepasin beban emosi karena udah sering ya tiap hari Anda ngelepasin di sini gitu ya. Nah jadi tapi besok ada sesi tanya jawab juga, jadi kalau Anda mau tanya-tanya silahkan ya. So thank you semuanya, have fun dan selamat menjalani kehidupan, aktivitas lagi lebih seru lagi ya. Terima kasih udah selama ini nemenin live saya, dan ini udah tinggal 9 hari lagi menuju 1 tahun ya, karena kalau 1 tahun nanti saya akan mungkin nggak tahu deh, saya akan tetap sering-sering nge-live atau enggak, suka-suka saya. Ya jadi dinikmatilah ya. Dan kalau ada tema yang mau saya bahas, silakan Anda PM ke saya. Ya nanti saya akan bisa mungkin angkat tema-tema yang Anda pengen angkat ya, seperti itu. So terima kasih. Katanya Kak Wira pusing, apapun yang membuat pusing, apa sih rasanya yang membuat Anda jadi bereaksi fisik seperti ini? Semua yang menyebabkannya dan menciptakannya, sadari semuanya. Apapun yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda, terima.
Ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas. Terima aja emosinya kalau pernah ada dalam diri Anda. Ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Hembuskan perlahan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Hembuskan. Oke. Terima kasih semuanya. Katanya Kak Ata tadi agak sakit kepala. Udah ringan belum? Perhatikan semua rasa yang tersisa. Sadari, terima. Ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan semuanya. Dan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima. Ikhlaskan, lepaskan. Hembuskan. Oke. Sesak, pusing, apa yang gak enak. Nah itu biasanya karena timbunannya banyak ya. Nah itu perlu di breakdown dulu, dipecah-pecahkan. Apa rasa yang muncul, apa yang menjadi tidak ikhlas, dan semua yang ketidakikhlasan, kebingungan, dan semua rasa yang yang ada terkait dengan hal ini. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, hembuskan. Oke. Sip, so thank you semuanya. Have fun, sampai ketemu besok. Ini pengen nangisnya kayaknya gara-gara kita mau selesai live-nya ya nanti. Nikmati selama bulan November ya, Oktober dan November. See you again semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Aku udah mesti masuk kelas ya. See you again. Dadah. Love you all. Bye-bye.